Halo pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya Cahyo. Mari kita ngobrol ringan, mari kita sharing-sharing, ngobrol santai tentang sepak bola. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik dan juga lebih baik juga untuk sepak bola Indonesia, tata kelolanya semoga bisa lekas bangkit, dan untuk timnasnya kembali bergelora, animo masyarakat kembali tinggi dan juga kepercayaan masyarakat kembali tinggi, lekas membaik timnas sepak bola Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas adalah tentang Liga 4 yang akan segera bergulir, bahkan sudah bergulir di beberapa daerah ya. Dan ini yang cukup menarik yaitu Liga 4 Jawa Tengah. Ini karena banyak sekali pemain yang sudah berpengalaman di level tim nasional ataupun sudah cukup lama bermain di Liga 1 memperkuat tim-tim di daerah Jawa Tengah ya, seperti Rizky Novriansyah, Malini Pali, dan juga ada beberapa pemain-pemain senior lain seperti Vendry Mofu, Abdurrahman itu juga bermain di Liga Indonesia, dan juga ada ex-kapten tim nasional Indonesia Wahyu Wijiastanto yang menjadi asisten pelatih di Persibangga Purbalingga. Ini sangat bagus ya, peta persaingannya ya sangat menarik, pemain-pemain berpengalaman itu tersebar ya. Semakin seru dan juga susah ditebak nantinya tim mana yang akan berpotensi untuk membuat kejutan ataupun jadi unggulan di Liga 4 Jawa Tengah ini. Dan saya sudah merangkum menurut AI beberapa tim yang diprediksi akan membuat kejutan ataupun bisa menjadi kandidat terkuat dari juara Liga di Jawa Tengah ini. Dan berdasarkan data terkini hingga akhir 2025, peta persaingan Liga 4 Jawa Tengah itu menempatkan beberapa tim sebagai kandidat juara yang kuat ya. Kompetisi regional ini dijadwalkan memulai kick-off-nya pada 3 Januari 2026. Dan berikut adalah tim-tim unggulan dan kandidat juara berdasarkan performa terakhir dan kesiapan tim. Yang pertama tentu saja sang jawara bertahan dan juga unggulan utama Persepi Boyolali ya. Di musim lalu mereka diperkuat oleh salah satu pemain berpengalaman juga di Liga Indonesia, Joko Sasongko ya, dulu sangat bagus di Pelita Jaya dengan bebasnya juga, dan juga kakak dari Donitri Pamungkas, salah satu pemain tim nasional Indonesia di SEA Games kemarin. Berstatus sebagai juara bertahan Liga 4 Jawa Tengah musim sebelumnya, yaitu di Februari 2025, Persepi Boyolali kembali menjadi favorit utama karena konsistensi manajemen dan materi pemain yang solid di grup C. Lalu ada tim-tim kandidat kuat berdasarkan grup dan juga persiapannya ya. Sebanyak 2 tim telah dibagi ke dalam 7 grup, dan berdasarkan persiapan intensif dan juga secara kompetisi, tim-tim berikut diprediksi akan mendominasi. Yang pertama itu Persibat Batang di grup G, tim dengan basis supporter yang besar yang aktif melakukan uji coba dan persiapan matang pada akhir musim pada akhir tahun 2025. Lalu juga ada PSIP Pemalang dan juga Persibangga Purbalingga di grup E. Kedua tim ini tergabung dalam grup neraka ya, bersama Persibas Banyumas dan juga PPSM Sakti Magelang ya, salah satu tim legendaris ataupun tim yang sangat berpengalaman karena salah satu tim dari pendiri PSSI juga. Jadi ini mungkin bisa jadi kekuatan juga di Liga 4 Jawa Tengah kali ini ya. Terutama Persibangga Purbalingga itu persiapan mereka itu sangat aktif di media sosial ya, menunjukkan ambisi besar untuk promosi ya. Medianya juga sangat bagus dan juga pemain-pemain ex juara ya, ada beberapa pemain yang menonjol. Rizky Fauzan itu kan kalau nggak salah top skor musim lalu ya, top skor Liga 4 musim lalu, dan juga ada Haidar itu pemain yang sangat bagus yang beberapa kali menjuarai kompetisi ini, dan juga dari hasil uji coba itu sangat bagus ya. Purbalingga sangat banyak meraih kemenangan dan juga hasilnya meyakinkan juga.
Lalu ada PSIK Klaten di grup B ya, salah satu tim tradisional Jawa Tengah yang dijadwalkan juga bisa melangkah jauh dari penyisian grup. Lalu ada Persik Kendal yang baru saja melakukan launching tim secara besar-besaran pada 21 Desember 2025. Ini menandakan kesiapan finansial dan juga teknis untuk mengejar juara ya, karena sepak bola Kendal ini sepertinya mulai bangkit dan juga adanya tim yang cukup stabil di Liga 2, Kendal Tornado FC, ini sekaligus memotivasi untuk Persik Kendal bisa lebih bangkit lagi untuk melangkah jauh, karena stadion mereka juga sedang direnovasi ya. Ini mungkin akan jadi salah satu kekuatan di Liga 4 Jawa Tengah musim ini. Sementara tim Kuda Hitam ada PSIR Rembang dan juga Persikaba Blora ya. Ini Persikaba dan juga PSIR udah melakukan launching tim ya pada akhir Desember dan juga siap memberikan kejutan di fase awal. Lalu ada juga PSIW Wonosobo yang menunjukkan tren positif dalam laga uji coba terakhir melawan tim-tim kasta di atasnya pada akhir Desember 2025. Ya, mungkin itu beberapa tim yang cukup aktif di media sosial ataupun dari informasi-informasi yang dapatkan dari EA. Namun di luar tim itu mungkin ada tim yang menurut saya cukup menarik ya. Ini ada Persibas Banyumas. Ini kalau nggak salah 2 tahun terakhir sudah vakum ya, nggak ikut kompetisi. Ini mendatangkan beberapa pemain yang cukup berpengalaman juga. Ada seperti Ridwanto Wainela, Malini Pali, Rizky Novriansyah dan juga Rahmat Latif. Ya meskipun mereka senior ya, tapi mereka memiliki pengalaman dan juga kalau pemain-pemain muda lainnya bisa support, mungkin ini juga bisa menjadi mengejutkan, tapi ternyata tidak masuk dalam tim unggulan ataupun tim kejutan dari EA ini ya. Atau mungkin karena memang sudah lama vakum ya. Dan di samping itu mungkin masih banyak-banyak tim yang lain yang masih mempersiapkannya ya. Ini sangat seru ya, sangat kita nantikan bersama nih dari Liga 4 Jawa Tengah. Ini kalau misalkan dari saya berpendapat sih ini sangat sulit ditebak ya, tapi sepertinya nih Persibangga Purbalingga kan melangkah jauh ya. Karena dari permainannya cukup bagus. Dan yang disayangkan itu PSSI Cilacap justru tidak ikut kompetisi, dan juga Persib Pekalongan ya. Persib Pekalongan beberapa kali menjadi gelar juara, dan PSSI Cilacap sebenarnya tim Jawa Tengah yang cukup sukses ya, pernah juara ISCB dan juga lama di Liga 2, tapi sekarang semakin turun ya. Justru Wijaya Kusuma, tim satu kota dari PSSI Cilacap, yang di akhir-akhir ini menunjukkan tren positif juga nih. Ini sedikit ulasan dari saya, mungkin ada yang ingin menanggapi bisa sampaikan di kolom komentar ya. Dan juga dari kalian, kira-kira tim mana nih yang akan bisa menjadi juara di Liga 4 Jawa Tengah ini dan juga melangkah jauh di Liga 4 putaran nasional ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.